Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Febri dari Fakultas Vokasi, jurusan Manajemen Rekor dan Arsip Universitas Indonesia. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial membuat database di Drupal. Karena kemarin saya sudah membuat tutorial instalasi Drupal, maka hari ini saya akan membuat database yang akan digunakan untuk database KTP. Sebelumnya kita buka dulu examnya, kita nyalakan dulu seperti kemarin. Oke, lalu kita buka Google Chrome. Kita masuk ke localhost yang kemarin sudah kita buat. Oke, jadi dalam membuat database itu kita tuh harus tahu apa aja yang akan kita input. Nah, karena hari ini kita mau membuat database tentang KTP, maka kita harus ada field dulu yang akan kita buat, yang akan kita input. Nah, jadi di KTP itu kan ada nik, nama, tempat lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, RT RW, kelurahan atau desa, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Nah, ini tuh harus kita normalisasi database dulu namanya. Nah, normalisasi database ini maksudnya kita tuh harus tahu nik itu kan hanya diinput cuma sekali. Maksudnya setiap orang nicknya pasti berbeda. Nama pun gitu, walaupun ada yang sama, cuman tetap aja ada cuman yang satu kata atau dua kata samanya gitu. Nah, untuk tempat lahir, jenis kelamin, golongan darah, agama, status perkawinan, dan kewarganegaraan itu biasanya input datanya berulang. Maksudnya bisa aja ada satu atau dua orang yang tempat lahirnya sama atau jenis kelaminnya sama, golongan darahnya sama, maka kita harus bikin tabel baru untuk mereka. Nah, tabel baru ini nanti kita relasikan dengan tabel yang di sini, tabel untuk KTP ini. Ini tabel untuk KTP, nanti kita relasikan dengan tabel-tabel ini. Tabel yang berkemungkinan untuk diinput berulang. Tuh. Nah, jadi kita langsung aja untuk buat tabel yang ini dulu, tabel tempat lahir, jenis kelamin, golongan darah, agama, status perkawinan, dan kewarganegaraan. Nah, tabel ini kita bikin di Drupal, ada yang namanya taksonomi dan content type. Nah, untuk tabel-tabel ini kita bikin di taksonomi. Jadi untuk bikin taksonomi kita ke struktur taksonomi, kita add vocabulary, kita tulis. Tadi kita tulis awal itu tempat lahir. Kita save. Nah, di sini udah ada tempat lahir. Lalu kita list term. Kita add term. Nah, ini tuh tempat lahir. Jadi tempat lahir itu kan ada yang misal di Bekasi. Kita save. Kita tambah lagi Depok. Bogor. Atau yang di luar Jabodetabek, Malang misalnya. Oke, segitu dulu. Nah, gimana caranya kita lihat tadi Bekasi, Bogor, Depok yang udah kita buat? Itu ada di list. Kita pencet list. Nah, ini mereka ada di sini. Oke, kita bikin baru lagi untuk apa tadi? Jenis kelamin.
Kita add vocabulary, kita tulis jenis kelamin, kita list term, add, terus jenis kelamin kan cuma ada 2 ya, perempuan dan laki-laki. Cara melihatnya sama tadi di list, mereka udah ada di sini. Kita add lagi untuk golongan darah. Kita list term, kita add term. Golongan darah itu ada A, B, O, dan AB. Oke, kita lihat. Ini kalau di taksonomi itu kita bisa ubah. Misal B-nya mau dikatasin, kita pencet, kita geser ke atas. O-nya kita pencet, kita geser ke atas. Gitu. Kita buat lagi taksonomi untuk agama. Agama ini banyak, cuma saya akan input beberapa aja. Kita add term Islam, Protestan, Katolik. Maaf ya kalau ada kesalahan dalam penulisan. Konghucu, Buddha, sama Hindu deh. Hindu. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini kita bisa ubah, misal Islamnya mau di atas atau Katoliknya dikatasin, Katolik sama Protestannya di atas bawah, itu bisa. Kita save, lalu kita ke taksonomi lagi, kita buat untuk status perkawinan. Status perkawinan di KTP itu biasanya ada kawin dan belum kawin. Benar ya, kawin dan belum kawin. Terus kita ke taksonomi lagi dan bikin kewarganegaraan. Oke, kita list term, kita add term, kita bikin Indonesia aja. Oke, saya. Nah, ini tadi yang udah kita buat. Ada agama, golongan darah, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, tempat lahir. Jadi tempat lahir di atas aja. Oke, kita save.
Nah, karena kita udah bikin taksonomi dari mereka, kita bikin content type-nya. Apa aja sih yang kita bikin di content type? Kita bikin di content type itu nick, nama, alamat, RT RW, kelurahan desa, dan pekerjaan. Kita contohin aja langsung. Kita ke struktur lagi. Kita ke content type, add content type. Nah, untuk namanya kita KTP ya. Nah, terus ini tadi, ini kan title. Ini maksudnya itu nick title itu di sini. Title file labelnya ini kita ganti jadi NIK. Nah, terus preview before-nya kita disable. Promote to front page-nya kita disable, kita off aja. Terus comment setting-nya kita close karena kita nggak butuh itu. Terus ini kita disable aja. Terus save and add file. Oke, nah ini kan udah kan NIK, dia title. Nah ini ada body, kita nggak usah pakai ini karena kita akan bikin fieldnya sendiri. Kita delete aja, terus kita add new field. Tadi itu kita bikin nama. Nah, tipenya itu text. Oke, kita save. Nah, di sini ada tulisannya required field. Nah, ini kalau misalkan namanya wajib diisi, kita centang. Kita save setting. Oke, dia udah ada nama, dia teks. Lanjut kita ke tempat lahir. Nah, tempat lahir di sini kan mau kita relasiin sama yang di sini, sama taksonomi yang tadi kita buat. Itu caranya gini. Kita tulis tempat lahir, file type-nya kita term reference, ininya select list. Select list atau drop down itu maksudnya nanti di pilihannya nanti ke bawah kayak Bekasi, Depok, Jakarta, dan lain-lain gitu untuk tempat lahir. Kita save. Nah, di sini vocabulary-nya kita ke tempat lahir, relasinya ke tempat lahir gitu, maksudnya direlasiin itu seperti itu. Kita save field setting. Nah, tempat lahir ini kan wajib karena kita mau bikin database untuk KTP, jadi kita required label, required file, kemudian vocabulary-nya tempat lahir, kita save setting. Terus habis itu jenis kelamin, sama kayak yang tadi, kita term reference, select list juga, karena jenis kelamin kan tadi udah kita bikin di taksonomi dan mau kita relasiin. Nah, ini kita ganti ke jenis kelamin. Kita required file, setting file, kemudian golongan darah, sama ya term reference, save. Nah, ini kita ganti ke golongan darah. Kita required file, kita save setting. Sebenarnya mudah, cuman seperti itu aja, cuman kita harus tahu bahwa konsepnya itu kayak gimana untuk nanti pengimplementasiannya itu mudah gitu. Nah, ini alamat itu kita long text karena
alamat itu kan panjang ya biasanya, jadi kita buat alamat file type-nya itu long text. Oke, kita save setting. Nah, ini required file. Oke, kita save lagi, kita add new file lagi. RT RW sama kelurahan desa itu teks biasa. Teks. Oke, save. Ini tetap kita required file. Tapi kalau misalkan ada untuk inputnya itu nggak terlalu penting, kalian bisa pilih untuk nggak dicentang ya yang tadi. Ini karena kita database untuk KTP, jadi itu penting untuk diisi, jadi kita record file-nya kita centang. Kita save lagi, kemudian kita bikin agama dan status perkawinan. Nah, ini karena tadi kan kita udah bikin di taksonomi, jadi kita term reference, select list juga, kita save. Nah, ini vocabulary-nya kita ke agama, kita relasikan dengan agama yang ada di taksonomi tadi. Kita save. Oke, lagi status perkawinan. Term reference, kita save. Ini ke status perkawinan. Kemudian pekerjaan itu file type-nya teks. Oke, kita save. Kita record file, kita save lagi. Yang terakhir itu ada kewarganegaraan. Nah, ini kita term reference lagi ya, karena tadi kita udah bikin di taksonomi. Nah, ini kita relasiin dengan kewarganegaraan. Kita save, required file, kita save setting. Oke, ini udah ada ya, udah ada semua. Kita save aja. Oke, nah, jadi cuman seperti itu sebenarnya untuk buat database KTP. Nah, gimana sih caranya kita ngisi database yang tadi yang udah kita buat? Kalau misalkan kita mau ngisi, kita ke add content. Ini ada ya KTP. Nah, ini ada nih NIK nya, misal ini kita asal aja ya, namanya nama saya. Tempat lahirnya di Bekasi, jenis kelamin perempuan, golongan darah apa ya, terus saya nggak tahu, tapi tadi saya lupa untuk nambahin strip karena ada orang yang belum tahu golongan darahnya, jadi ini golongan darahnya saya asal tapi tetap saya isi.
agamanya Islam, status perkawinannya belum kawin, kerjaannya mahasiswa, kewarganegaranya Indonesia. Kita save. Nah, jadi gini tampilannya nanti. Oke. Tuh. Ini tampilannya masih ya standar, tapi di lain waktu saya akan kasih unjuk ke kalian gimana caranya memperbagus tampilan di Drupal ini. Untuk kali ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah langkah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.